Pada siap belum sih? Siap. Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi arsitektur seni dalam konteks pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa submateri, di antaranya yang pertama ada lembaga pendidikan Islam dan yang kedua ada arsitektur bernuansa Islami. Pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya bersifat informal dengan perantara niaga atau perdagangan. Para pedagang Islam menyiarkan agama Islam beserta ajaran-ajaran Islam melalui perdagangan. Dengan demikian, rakyat awam yang tadinya tidak mengenal Islam menjadi tertarik untuk belajar dan memeluk agama Islam. Di saat Islam mulai berkembang, sistem pendidikan pun ikut berkembang. Teman-teman, sistem pendidikan Islam terbagi dua bagian, yaitu ada sistem pendidikan langgar, juga ada sistem pendidikan pesantren. Jadi teman-teman, sistem pendidikan langgar itu adalah pendidikan agama yang zaman dahulu bermayoritas di pedesaan dengan difasilitasi tempat ibadah, yaitu langgar atau yang lebih tepat dikenal masjid, sehingga memudahkan penduduk untuk beribadah juga belajar mengaji. Pendidikan di langgar atau di masjid mulai dari mengenal huruf hijaiyah sampai mahir dan beralih ke tingkat yang lebih tinggi. Masjid pasti ada yang mengelola atau merawatnya, yang dikenal dengan sebutan marbot masjid. Tugasnya yaitu sebagai muadzin, juga sebagai pengurus kebersihan masjid. Tujuan dari pendidikan langgar atau masjid untuk memajukan murid yang tadinya tidak bisa membaca, bahkan mengenal huruf hijaiyah, menjadi pandai dan jauh lebih mahir dalam ilmu agama lainnya. Mendengar kata pesantren, pasti tidak asing lagi dengan kiai, santri, masjid, asrama, dan kitab kuning. Ya kan? Sistem pembelajaran pun tidak beda jauh dari sistem sebelumnya, tetapi yang membedakan yaitu sajian materinya jauh lebih dan berbobot, mulai dari bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tarikh, dan lain sebagainya. Tujuan terbentuknya pondok pesantren adalah untuk mendidik dan mempersiapkan santri yang alim, beradab yang baik, dan bisa mengamalkan ilmu yang didapatnya baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Paling utama agar bisa menjadi penerus para ulama. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dipimpin oleh kiai atau ulama. Metode pengajian dalam pesantren yaitu dengan dua metode. Yang pertama, metode halakoh, ada juga yang mengatakan dengan balagan, di mana kiai membacakan arti kitab dan para santri yang membawa kitab yang sama maka menulis arti per kata dan memberikan tanda baca. Yang kedua yaitu metode sorogan, di mana para santri yang sudah hafal satu pasal atau beberapa pasal dalam kitab kuning langsung menyetorkan hafalannya dengan berhadapan langsung dengan kiai. Apabila santri yang sedang sorogan lupa terhadap arti dari lafaz kitab atau salah melafalkan, maka kiai akan meluruskan.
Arsitektur Islam menurut Ismail Roji Al-Faruji, arsitektur termasuk di dalam seni ruang dalam esensi seni menurut Islam. Hal ini dikarenakan arsitektur merupakan seni visual yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Arsitektur yang harus diperhatikan dalam Islam ada 3. Yang pertama, tidak mubazir. Dan janganlah engkau bersikap mubazir karena mubazir itu adalah termasuk saudara setan. Ayat di atas berhubungan dengan hadis riwayat yang berbunyi, Allah itu indah dan menyukai keindahan, karena sesungguhnya sesuatu yang indah tidak identik dengan kemewahan yang berlebihan. Egaliter, sesungguhnya manusia di mata Allah itu sama, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Jika kita menelaah ayat ini, kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sangat egaliter di dunia. Penentu tingkat kasta di mata Allah ada pada kualitas keimanan seseorang. Arsitektur biasanya mengamati budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Berbahasalah engkau dengan bahasa kaummu. Hadis Rasul yang sangat terkenal ini disampaikan dalam konteks dakwah, artinya agar dakwah atau ajakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh bangunan yang sempurna yaitu Ka'bah.黒い飲み物なんだ小さくキラリときめいて